Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bil ilmi hayatul islam, bil jahli mautul islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kata-kata ketakziman kepada Allahumma yarham Abu Rohani kita bersama. Kita berdoa semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Tu Muhammad ma'a keluarga, diiringi dengan Abiyah Raisul Am ma'a keluarga, mencakupi seluruh Dewan Guru Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blang Bladih. Tak lupa pula takzim dan penghormatan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Teristimewa kepada seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral kaum muslimin wal mukminat, hadirin wal hadirat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Melihat keadaan sekarang, seiring berputarnya zaman, seiring berjalannya waktu, tentunya kehidupan zaman sekarang sudah berbeda dengan kehidupan dulu. Orang dulu kehidupannya serba tradisional. Contohnya orang yang pergi ke sawah menanam padi, kalau dulu tunggu 5 bulan padi baru siap untuk dipanen. Tapi di zaman now sudah ada istilah hibrida, 3 bulan padi sudah siap untuk ditimbang. Begitu canggihnya zaman sekarang. Begitu juga orang dulu lahir anak ketika sudah menikah, tapi hari ini tidak perlu menikah, anak lahir dengan sendirinya. Betul hadirin? Gimana caranya? Wallahu a'lam. Pemuda-pemuda dulu adalah pemuda yang aktif dalam balai-balai pengajian, pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid dengan cara berjamaah, pemuda-pemuda yang tidak tenggelam dalam kemaksiatan, dikarenakan di dalam hati mereka tertanam ilmu-ilmu agama, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tapi pemuda zaman milenial adalah kebalikan pemuda dulu, melakukan yang diperintah dan mengerjakan yang dilarang. Dan yang sangat membuat hati kita berdarah ialah berjudi sudah dipermudah. Kalau abuah kita dulu di saat ingin bermain judi harus mencari tempat yang jauh dari masyarakat, ke dalam hutan, pelosok-pelosok kampung. Tapi hari ini sudah ada yang namanya judi online di kafe pinggir jalan, siang dan malam, di tempat-tempat keramaian. Remaja-remaja muda sudah berani bermain judi, terhormat main judi. Oleh karena demikian, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Dunia di Ambang Kehancuran. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang kami muliakan, berlandaskan dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah manusia, atau keadaan manusia secara umum di seluruh bumi, ataupun mengenai segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Berbicara tentang dunia, faktor penyebab hancurnya dunia bukan bersumber dari aspek lain, melainkan ulah perbuatan kita sendiri. Salah satunya adalah kemaksiatan yang kita lakukan di siang dan malam. Melihat realita kehidupan, perbuatan maksiat bukanlah perkara yang asing di kalangan masyarakat. Maka karena itu, saat ini, detik ini, orang yang taat tetap istiqamah dalam ibadahnya. Orang yang berbuat maksiat makin lalai dalam perbuatan jahatnya. Tidak perlu heran, kita lihat di kehidupan masing-masing. Orang yang pergi jamaah ke masjid hanyalah kakek-kakek tua. Itu pun tidak banyak. Ada 5 orang, syukur alhamdulillah. Sedangkan para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi zaman now asyik melalaikan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi dalam agama. Maksiat yang mereka lakukan sudah membabi buta. Apalagi para gadis-gadis, 24 jam menghabiskan waktunya dengan aplikasi TikTok, menjadikan tubuhnya sebagai tontonan orang-orang di luar sana yang bukan mahramnya, baik yang berhijab maupun yang tidak berhijab. Kedua-duanya tidak ada lagi perbedaan. Mengapa hadirin yang non-hijab membiarkan lekak-lukuk tubuhnya dipandang oleh pria-pria lain? Begitu juga yang berhijab tidak mau kalah dengan yang sebelah. Tubuh yang harusnya dijaga malah ditelantarkan begitu saja. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Cukup wahai saudari-saudariku, jangan samakan diri kita dengan orang kafir. Orang kafir ada adatnya sendiri, kita Islam juga ada adat Islami. Orang kafir ada budayanya sendiri, kita Islam juga ada budaya muslimah. Sebagaimana Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Orang kafir aja tidak ingin mereka ikut agama Islam, tidak sudi mereka meniru adat Islam, tidak ingin mereka menyamakan budayanya dengan budaya Islam. Mengapa kita yang beragama Islam malah berlomba-lomba untuk menyamakan mereka? Sungguh aneh tapi nyata. Itu semua adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Kalian para pemudi-pemudi bangsa harus bisa untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencoretkan nama baik tanah air dan yang dapat menghilangkan marwah dan derajat bangsa. Mengapa demikian? Karena bangsa ini diserahkan kepada kaum wanita. Sebagaimana dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An-nisa'u imadul balad, iza saluhat saluhal balad, wa iza fasadat fasadal balad. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka akan baiklah negara. Dan sebaliknya, apabila wanita itu rusak, maka akan rusak pula negara. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan agama diserahkan kepada pemuda lelaki. Juga sebagaimana dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, ad-dinu biyadil fata. Agama di dalam genggaman para pemuda. Tapi yang sangat disayangkan hadirin, para pemuda sekarang sudah melupakan amanah yang dititipkan kepadanya. Salah satunya adalah kita lihat pemuda sekarang sudah tenggelam dalam kemaksiatan,
terombang-ambing dalam lautan dosa disebabkan kecanduan dengan Android. Bisa dikatakan 24 jam handphone buatan Cina tersebut pasti ada di tangan mereka. Betul hadirin? Istilah kerennya, pemuda sosialita tidak bisa hidup tanpa handphone. Satu hari tanpa Android, gelap rasanya dunia ini. Asalkan handphone sudah ada di tangan, apa saja informasi yang tersebar kita terima dengan mentah-mentah. Ada game PUBG kita mainkan. Ada Mobile Legends juga kita ramaikan. Ada chip domino, itu pun kita telan. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Kemudian, ma'asyiral kaum muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Akibat maksiat merajalela di setiap tempat, maka Allah akan menurunkan bala kepada kita semua. Kapan Allah akan menurunkan bala? Falamma tadalamu, manakala berbuat zalim oleh mereka itu, maka di saat itulah Allah akan menurunkan bala kepada kita semua. Melihat berita di televisi, di sosial media, sering terjadinya longsor, banjir, gempa, bahkan di saat hari lebaran tiba, yang seharusnya bersukaria malah berbalik menjadi berduka rasa. Mengapa demikian? Karena di hari lebaran malah sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Kemudian akibat maksiat membabi buta, maka Allah akan menurunkan bala dengan cara Allah hilangkan keberkahan yang ada pada kita. Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral kaum muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Solusi untuk tidak berkelanjutannya kehancuran di muka bumi kita tercinta, solusi untuk menjaga nama baik bangsa dari berbagai propaganda ialah dengan menghidupkan Islam di kalangan para pemuda. Karena dengan Islamlah kehidupan kita akan menjadi aman. Tapi untuk menghidupkan Islam haruslah ada ilmu yang tertanam di dalam hati para pemuda. Sebagaimana dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, bil ilmi hayatul Islam, bil jahli mautul Islam. Dengan ilmu Islam akan hidup, dan sebaliknya dengan kebodohan Islam akan binasa. Kemudian saran dari saya sendiri, wahai para pemimpin-pemimpin, wahai para orang tua, mari sama-sama kita anjurkan generasi kita untuk mengkaji Islam, belajar ilmu agama, bertanya kepada alim ulama, supaya kedepannya Islam di atas permukaan bumi kita tercinta akan lebih bermakna. Jangan cuma menjadi gelar bahwa bumi Aceh ini adalah bumi Serama Mekah. Walaupun orang Aceh tidak seperti orang Mekah, tapi kita harus semangat untuk membenarkan gelar tersebut. Dikarenakan apa? Jika Islam sudah pudar, ditakutkan ke depannya Islam akan digelar sebagai Serama Amerika Serikat. Kesimpulan yang pertama, penyebab hancurnya dunia, membunarnya marwah dan derajat bangsa, tercoretnya nama baik ialah maksiat yang membabi buta. Para pemuda dan pemudi sudah berkhianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akibat maksiat merajalela di setiap tempat, maka Allah menurunkan bala kepada kita semua dengan cara Allah hilangkan keberkahan yang ada pada kita. Yang ketiga, solusi untuk tidak berkelanjutannya kehancuran di muka bumi kita tercinta ialah dengan menghidupkan Islam di kalangan para pemuda. Karena dengan Islamlah kehidupan di muka bumi ini akan menjadi lebih bermakna. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ilal lika ma'as salamah.
warridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.